Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, yang mana kelompok tersebut terdiri dari saya, Dimas Galipatara, kemudian Muhammad Hasbi Kemal, dan Muhammad Iqbal Nur, akan menjelaskan tentang decision tree dari mata kuliah kecerdasan buatan yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Eng Ajri Burhandeni STM IT untuk melakukan dataset pada Kaggle dan kita aplikasikan atau kita running pada laptop dengan versi online menggunakan Jupyter. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang coding tersebut dan juga kita akan melihat hasil dari coding tersebut akan menjadikan data tersebut menjadi sebuah program, atau kita lihat output dari coding tersebut akan menjadi apa. Untuk pengkodingannya akan dijelaskan oleh teman saya Hasbi Kemal, yang mana nanti beliau akan menjelaskan bagaimana coding-codingnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan library-nya. Langsung saja kita buka di Jupyter notebook-nya ke main IPNB-nya. Ya, di sini kita memasukkan beberapa kernel ataupun library, yang mana library ini berfungsi sebagai alat untuk menampilkan output yang akan kita gunakan atau yang akan kita keluarkan, seperti itu. Di sini library-nya seperti Pandas, ada NumPy, ada Math, ada PyDot, ada Grafis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan sebuah tabel, yang mana tabel ini berasal dari file train.csv. Ya, adapun kodenya yaitu datapad sama dengan data Titanic, yang mana kode ini bisa digunakan apabila file train.csv berada satu folder dalam main IPNB. Selanjutnya, data sama dengan panda atau pd.read csv. Selanjutnya dibaca train.csv. Selanjutnya untuk menampilkannya yaitu data.hide. Tampilannya seperti ini. Terdapat passenger, survivor, class, name, sex, age, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, karena hanya dibutuhkan beberapa kolom, jadi beberapa dari kolom pada tabel ini akan kita buang, yaitu dengan mendrop data. Yaitu data yang drop yaitu adalah nama, tiket, passenger, kabin, umur, in bracket, dan fare. Nah, adapun setelah ditampilkan datanya seperti ini. Tersisa survivor, class, sex, ship, SP, dan parts. Selanjutnya, untuk penjelasan implementasi ID tree-nya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas. Ya, kemudian untuk implementasi ID tree-nya, setelah kita masukkan coding-coding tersebut di atas,
kita akan mengetahui hasil dari output tersebut, yaitu berupa bagan ataupun interface. Nah, di sini kita lihat ada dihasilkan dari pola tersebut sehingga kita menghasilkan pohon percabangan. Nah, di sini kita bagi, sini ada labelnya dari 0, 1, 2, kemudian 3. Nah, kemudian kita menggambar dengan class library Kabik atau pohon percabangan untuk membaca data. Nah, di sini kita baca perempuan selamat karena dekat dengan posisi skoci atau kapal. Nah, kemudian untuk laki-laki dilihat dari kelasnya, posisinya keempat laki-laki tersebut apakah dekat dengan skoci ataupun tidak. Nah, kemudian akan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama yang berada di atas, kemudian kelas kedua yang berada di tengah, dan kelas 3 yang berada di bawah. Untuk kelas 1 itu banyak percabangan sehingga sulit menemukan ataupun selamat atau tidak, menentukan untuk selamat atau tidak. Nah, untuk itu jadi kita akan mempersiapkan kolom baru, yaitu kolom age atau umur, seperti tabel di bawah ini. Pada tabel umur di running, maka akan mendapatkan hasilnya yang tersebut dijelaskan. Selanjutnya, bentuk pohon didapatkan untuk jenis kelamin yang lebih kecil dari 1,5. Jika benar, maka dia akan selamat. Jika tidak, maka dia akan melalui proses selanjutnya, yaitu untuk melanjutkan kepada usia. Nah, yang mana usia itu 39,5. Nah, jika benar, dia akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila tidak sesuai dengan kriteria, maka dia tidak akan selamat. Kemudian setelah usia, kita akan melanjutkan pada biaya harga tiket. Harga tiket di sini yaitu 70,3229. Nah, apabila dia memenuhi pada syarat tersebut, maka dia akan melanjutkan ke step selanjutnya. Apabila tidak, maka dia tidak akan selamat. Kemudian ketika dia udah lolos, dia akan memasuki step 10, masuk ke biaya lagi 10,325. Nah, kemudian jika dia benar, maka dia akan selamat, dan jika dia tidak benar, maka dia tidak akan selamat. Sehingga dari hasil di atas, kita akan mendapatkan kesimpulan, yaitu pohon percabangan yang tadi itu, apabila dia benar, maka dia akan mendapatkan 7 sampel. Dan apabila dia salah, dia akan melanjutkan ke sampel selanjutnya, yaitu ke usia 39,5. Nah, ini sudah dijelaskan seperti yang di atas tadi. Sehingga bila kita rumuskan atau kita simpulkan kesemuanya ini akan menghasilkan yaitu nilai 0,54772 sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.